Xiao Yan mengeluarkan 9 topeng dan memasuki pertemuan benang kepunahan panjang terlebih dahulu. Setelah mencapai platform batu, hal pertama yang dilihat Xiao Yan adalah mata pohon. Mungkin, seperti yang dia duga, mata pohon memang ada di sana untuk pamer. Jiu Jin, kau datang di waktu yang tepat. Aku telah menyaksikan kemegahan yang mulia kali ini, dan benar-benar mempermainkannya, teriak mata pohon dari jauh. Tampaknya cukup puas dengan dirinya sendiri, Xiao Yan tidak menjawab, tetap diam. Semakin banyak yang dia katakan, semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Lagi pula, dia bukan Jiu Jin yang dulu. Tapi mungkin dia terlalu berhati-hati. Mungkin benang kepunahan panjang ini bahkan tidak peduli siapa yang ada di balik topeng. Mengapa Jiu Jin tidak berbicara? Apakah karena aku mempermainkan yang mulia sehingga kau tidak senang? Mata pohon sekarang tanpa henti mendesak Xiao Yan. Atau adakah hubungan khusus antara kau dan yang mulia yang membuatmu tidak senang? Omong kosong, jika kau akan mempermainkannya, katakan padaku bagaimana kau mempermainkannya. Xiao Yan tetap diam, tidak yakin spekulasi apa lagi yang mungkin akan terus dilontarkan oleh mata pohon. Dia segera menenangkan diri, berkata, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Aku akan bicara ketika mereka semua ada di sini. Mata pohon tertawa aneh. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Yang Aso ketahui hanyalah bahwa mata pohon telah mengambil klon roh primordialnya dan menghapusnya. Mungkinkah ada cerita tersembunyi yang tidak dia ketahui? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sosok-sosok berjubah biru tua muncul satu demi satu di platform batu di sekitarnya, masing-masing mengenakan topeng yang berbeda. Dan di ruang kosong posisi 4 ahli strategi, di platform batu yang sebelumnya kosong sebelum pertemuan mata pohon, sesosok biru tua perlahan muncul. Alis Xiao Yan langsung berkedut. Penguasa ilusi telah mati. Sosok yang muncul di platform 4 ahli strategi seharusnya bukan lagi penguasa ilusi. Saat ini, selain keempat ahli strategi yang telah meninggal, yang identitas aslinya adalah penguasa ilusi, identitas asli dari orang lain yang mengendalikan sutra kepunahan masih belum diketahui. Semua ini masih menjadi misteri. Awalnya, berdasarkan pernyataan mereka, triai kemungkinan besar adalah Hua Ken, yang mulia surgawi 9 yang. Namun, setelah pertemuan mereka di alam ilahi 9 langit, Triai dan Hua Ken muncul secara bersamaan, dan gaya tindakan mereka sangat berbeda. Sulit untuk menghubungkan keduanya, dan untuk saat ini, tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan mengenai Triai dan Hua Ken. Namun, karena Ye Beijing menyuruhnya pergi dengan tergesa-gesa, dan keduanya tampak berdebat dan berkelahi, Xiao Yan merasa itu semua hanya sandiwara, seolah-olah mereka mencoba menyembunyikan sesuatu. Ini semua hanyalah spekulasi, kita akan lihat apa yang akan dikatakan Triai selanjutnya. Mengenai identitas para sutra kepunahan panjang ini, mereka masih perlu diselidiki satu persatu. Seperti pertemuan pertama, mereka tidak mungkin hanya makhluk dari alam ilahi kekacauan. Alam dewa kekacauan sekarang tampaknya menjadi tempat di mana jiwa-jiwa semua makhluk kuat ini untuk sementara berdiam. Dan karena mereka masih makhluk hidup, mereka pasti ada di suatu dunia, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat ditentukan oleh Xiao Yan. Namun, dengan jatuhnya penguasa ilusi, ini menjadi bukti nyata. Apa hubungannya mata pohon? Tanya si pupil kembar. Sialan, dari mana ayahmu berasal? Tepat ketika si pupil kembar bertanya, 4 ahli strategi tiba-tiba berbicara, menyebabkan keheningan menyelimuti mereka. Jelas, kepala kepunahan yang baru terpilih ini memiliki kesamaan dengan orang-orang gila ini. Pertama, mereka kurang sopan santun. 4 ahli strategi, kau di sini sekarang sebagai kepala kepunahan. Sembunyikan identitasmu, atau kau akan segera digantikan. 4 ahli strategi terakhir meninggal dengan kematian yang mengerikan, jadi mata pohon, mungkin karena kebaikan, memperingatkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Tempat mengerikan macam apa ini? Kau langsung menakut-nakuti ayah dan ibumu.
Siapapun yang ingin membunuhku, aku siap. Empat ahli strategi sama sekali mengabaikan peringatan itu dan langsung membalas, baiklah, baiklah, baiklah. Su Yan, dari mana kau memilih kepala kepunahan ini? Dia sangat cocok dengan gaya kepala kepunahan. Tanpa diduga, tidak ada yang marah, dan pohon api juga tidak kesal. Sebaliknya, berbagai tawa aneh terdengar. Karena semua orang begitu senang, maka izinkan aku menceritakan apa yang kulakukan di alam ilahi 9 langit, kata mata pohon. Empat perencana tidak pergi, tampaknya juga ingin mendengar di mana tempat ini berada. Apa yang sedang direncanakan oleh sosok-sosok aneh seperti anggrek ini? Seluruh sandiwara ini hanya mungkin berkat bantuan 3 mata dan 5 lubang, yang berhasil menipu Yang Mulia Surgawi 9 Yang Huaken. Aku mengambil avatar yang mulia dan memancing mereka ke panggung yang telah kusiapkan. Aku menggunakan kekuatan gelap dan kacau asli dunia ini untuk menarik Yang Mulia. Dia tampak agak bodoh. Saya menggunakan frasa, tubuh palsu, untuk menghancurkannya tepat saat dia hendak menyentuhnya. Sangat palsu, tetapi di luar dugaan, dia benar-benar mempercayainya. Jie sebelumnya khawatir Yang Mulia akan kembali, tetapi tampaknya setelah menjalani siklus reinkarnasi, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Hal ini membuat Huaken marah, yang melepaskan kekuatan tingkat ke-7 alam tanpa batas, secara paksa melepaskan kekacauan. Namun, menggunakan kekuatan seperti itu pasti akan menarik tali ilahi. Keabadiannya akan diambil, dan dia akan menua sebelum waktunya. Jika dia tidak dapat memecahkan kebuntuan ini, dia tidak akan bertahan lebih dari 1000 tahun sebelum mengikuti jejak Yang Mulia dan menjalani siklus reinkarnasi lagi. Betapa menariknya itu. Yang Mulia Surgawi 9 Yang Huaken telah kehilangan keabadiannya karena para dewa. Betapa menariknya, kata Triai. Di bawah bayangan Yulan, wajahnya sangat jelek. Jika apa yang dikatakannya benar, dia memang telah menipunya sesaat. Tetapi setelah dipikirkan lebih dalam, itu belum tentu kabar buruk. Dalam hal ini, klon roh primordialnya tidak hancur, melainkan tersembunyi oleh api pohon, dan masih ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Kabar buruknya adalah tali yang disebutkannya adalah sesuatu yang tidak diceritakan Ye Beijing kepadanya. Hanya tingkat ke-7 yang dilarang, dan harganya, kehilangan keabadian, tidak disebutkan. Dengan kata lain, umur Huaken kurang dari 1000 tahun. Xiao Yan bergumam, mengapa Huaken harus membayar harga yang begitu mahal untuk membunuh pedang itu? Mungkinkah dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri? Sebuah pertanyaan besar muncul di benak Xiao Yan. Mungkinkah ini ditampilkan untuk membantunya dan Ye Beijing melarikan diri, bahkan dengan mengorbankan dirinya dan kehilangan keabadiannya? Itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Meskipun kebijaksanaan Huaken jauh lebih rendah daripada Yang Mulia, dia tidak cukup bodoh untuk menggunakan kekuatan tingkat ke-7. Kegelapan dan kekacauan itu, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia bisa melarikan diri darinya secara paksa, bukan? Xiao Yan ingin bertanya, tetapi tidak berbicara. Dia tidak bisa mengatakan hal yang salah, dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Secara alami, orang-orang yang ingin dia lindungi dalam kegelapan berkata, tidak mungkin membayar harga yang begitu mahal, dan tidak ada ikatan seperti itu antara dia dan Yang Mulia. Mengapa dia melakukan ini? Mungkin kau telah dipermainkan, digunakan sebagai pion. Suara itu datang dari gedung ke-6.